Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Langsung saja ya, edisi kali ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Dan pertanyaan kali ini datangnya dari Kak Rian. Terima kasih atas pertanyaannya. Katanya kenapa di tempat dia kartunya itu ditarik dan harus ditumpuk. Apa nggak boleh dipegang oleh pemiliknya sendiri? Dan katanya apabila tidak dituruti keinginan tersebut atau tidak ditumpuk kartu KKS-nya, maka diancam untuk bantuan sosialnya akan dicopot atau diberhentikan. Baiklah, jadi yang pertama di sini yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu terkait kartunya ditumpuk. Ini artinya kartu KKS tersebut itu disatukan di suatu tempat dan orang lain yang memegangnya, bukan pemiliknya sendiri. Dan sudah jelas untuk hal ini itu tidak dibolehkan karena sudah melanggar aturan yang diberlakukan, yaitu tidak boleh menumpuk atau kartu KKS ini tidak boleh dipegang oleh orang lain selain pemiliknya sendiri. Selanjutnya yaitu terkait ancaman yang diberikan, katanya apabila kartu tersebut tidak ditumpuk maka diancam bantuan sosialnya akan dicopot. Nah, di sini Bapak Ibu perlu untuk diketahui bahwa untuk bantuan sosial ini yang bisa menonaktifkan yaitu adalah petugas 6NG. Petugas 6NG ini juga tidak bisa semata-mata langsung menonaktifkan peserta bantuan sosial tersebut apabila tidak ada surat rekomendasi dari desa atau kelurahan setempat terkait nama-nama tersebut memang benar dikeluarkan itu karena apa? Mungkin karena sudah mampu secara sosial ekonomi, atau mungkin saja orang tersebut sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima bantuan sosial. Jadi tidak semudah itu untuk bisa mencopot peserta atau penerima bantuan sosial yang sudah terdata aktif datanya di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Pertanyaan yang kedua yaitu datangnya dari akun yang bernama Kak Sarwiti. Terima kasih atas pertanyaannya. Katanya di sini, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya dia tidak tahu apabila ada pencairan bantuan sosial sebab kartunya itu diambil oleh pendampingnya dan setelah cair ada uang untuk pendampingnya. Apakah itu benar atau salah? Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu ya, karena untuk pertanyaan Kak Sarwiti tadi di sana tidak disebutkan bahwa pendamping yang dimaksud itu adalah pendamping PKH atau BPNT. Karena penerima bantuan sosial reguler saat ini yang sedang lagi naik daun yaitu ada dua macam ya. Yang pertama bantuan sosial PKH dan yang kedua adalah bantuan sosial BPNT. Nah, berikut ini ada 10 pelanggaran kode etik bagi SDM PKH. Yang pertama yaitu memegang atau menyimpan kartu KKS milik KPM, dan saya rasa ini sudah menjawab pertanyaan yang masuk tadi ya. Dan yang kedua yaitu pungli. Pungli ini yaitu dengan cara memungut atau memotong uang bantuan atau menggelapkan atau menyalahgunakan atau menarik uang tanpa persetujuan dari KPM. Nah, untuk yang kedua ini saya rasa juga sudah menjawab pertanyaan dari Kak Sarwiti tadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu gratifikasi. Gratifikasi ini adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Ini sama halnya seperti misalnya ketika pendamping itu sudah melakukan banyak hal di wilayah kerjanya sehingga beberapa KPN nih biasanya karena merasa sudah dibantu selama ini terus ia memberikan imbalan, entah itu imbalan berupa uang misalnya atau berupa barang-barang lainnya. Nah, itu juga sudah termasuk gratifikasi.
Yang keempat yaitu terkait rangkap jabatan atau rangkap pekerjaan alias double job. Kemudian yang kelima yaitu tidak melakukan pemutakhiran data, dan yang keenam yaitu tidak melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2, biasa disebut oleh KPM sebagai sekolah PKH. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penyalahgunaan jabatan termasuk politik praktis, yaitu mengintimidasi SDM lainnya serta melakukan provokasi dan juga mengarahkan KPM untuk berbelanja di tempat tertentu dan sebagainya. Selanjutnya yaitu terlibat politik praktis di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan tingkat desa, serta yang kesembilan yaitu mangkir dari tugas, dan yang ke-10 yaitu melanggar norma susila. Nah, selanjutnya di sini ada tata cara untuk menyampaikan pengaduan. Di sini ditujukan kepada individu atau kelompok atau lembaga atau organisasi masyarakat yang dapat menyampaikan laporan atau informasi dalam rangka pelaksanaan PKH dalam bentuk pengaduan. Pengaduan ini dilakukan sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas PKH kepada masyarakat, serta untuk penyelesaian pengaduan tersebut atas pelaksanaan PKH akan diselesaikan oleh Kementerian Sosial dan juga oleh Dinas Sosial Daerah Provinsi serta oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten atau Kota, atau oleh Bank Himbara serta pihak penyalur PT POS juga termasuk. Caranya pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada yang pertama Pusat Kendali Kementerian Sosial, nomornya ada di sini. Dan yang kedua yaitu Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat. Yang ketiga yaitu Dinas Sosial Daerah Provinsi, serta yang keempat yaitu Dinas Sosial Daerah atau Kabupaten atau Kota. Yang kelima yaitu kepada KPK, serta yang keenam yaitu kepada Bank Himbara atau pihak penyalur PT POS Indonesia. Baiklah, sementara itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan di video ini. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang memiliki keluhan terkait penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial, bisa langsung melaporkan orang tersebut. Dan juga buat Bapak Ibu yang lainnya, ketika ada keluhan-keluhan yang selama ini Bapak Ibu rasakan terkait pola penyaluran bantuan sosial di tempat Bapak Ibu tinggal, maka bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Dan perlu juga untuk diketahui bahwa hampir semua komentar yang masuk akan saya baca satu persatu, dan juga saya usahakan untuk menjawab pertanyaan yang masuk satu persatu. Jadi saya tunggu komentarnya di bawah video ini ya, serta bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara bagikan ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya. Serta bagi yang baru bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan juga berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bagikan di channel ini. Saya Arin undur diri, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.